Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Halo guys, jumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan spoiler episode 11 Sakamoto Days Part 2. Setelah Shinaya berhasil dikalahkan oleh Sakamoto, para peserta yang masih tersisa berkumpul dan yang terluka segera diberi pengobatan. Apa yang terjadi? Toramaru berkata lemah setelah siuman dari pingsannya. Ia melihat sekilas bayangan seseorang yang sedang merawat luka-luka di tubuhnya. Siapa yang mengobati lukaku? Rasanya nyaman sekali. Caranya membalut lukaku sangat hebat. Dia begitu cekatan, mirip seperti Sakamoto. Baiklah, ini dia. Hampir selesai. Toramaru mendengar suara sosok yang sedang mengobatinya. Dia menajamkan pandangannya dan melihat sosok pria bertubuh gendut dan berambut putih. Siapa dia? Di tempat itu sudah berkumpul ketua tim penguji Usami dan beberapa orang lainnya. Sempat terjadi insiden kecil dan kupikir ujian ini tidak bisa dilanjutkan. Bisa dibilang, secara teknis, ujian ini sudah selesai. Usami memberi pengumuman. Lalu, berdasarkan perolehan nilai kalian saat ini, kami akan menentukan siapa yang lolos dan siapa yang gagal. Peserta nomor 002, Jejer. Peserta nomor 120, Akira Akao. Peserta nomor 230, Mafuyu Seba. Peserta nomor 247, Nao Toramaru. Peserta nomor 328, Yoichiro Kaji atau Kami Mimi. Peserta nomor 402, Shin Asakura. Peserta nomor 403, Taro Sakamoto. Kalian bertujuh dinyatakan lulus ujian. Toramaru yang mendengar nama Taro Sakamoto terkejut dan menoleh ke arah Sakamoto. Shin yang berada dalam gendongan Sakamoto berkata lega, "Syukurlah kita lolos." Toramaru tersenyum geli saat melihat ke arah Sakamoto dan membatin. Malang sekali, bisa-bisanya mereka memiliki nama yang sama. Usami yang akhirnya mengetahui identitas Sakamoto bertanya keheranan. "Kau kan pembunuh bayaran legendaris. Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku bahkan tidak mengenalimu. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu." "Ada urusan pokoknya," jawab Sakamoto. Mendengar perbincangan itu, Toramaru membelalak hampir tidak percaya. Dia merasa sangat syok. Wajahnya dibanjiri oleh keringat dingin. Tanda-tanda pensi mengidolakan seseorang. Apa yang dilakukan Taro Sakamoto? Lalu, kenapa dia begitu gendut? Siapa ini? Tunggu sebentar. Apa dia beneran Taro Sakamoto? Padahal, aku sudah menjadi fans beratnya selama 10 tahun. Perasaan macam apa ini? Akhirnya, aku bisa bertemu dengannya. Tapi, apakah aku merasa kecewa? Tapi aku sudah memutuskan untuk mencintainya apapun yang terjadi. Apa ini berarti aku telah gagal menjadi fans beratnya? Apakah aku hanyalah fans karbit? Melihat kebingungan di wajah Toramaru, Shin yang bisa membaca pikiran Toramaru hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Kau masih terlalu jauh dirimu untuk menjadi fansnya." Sementara itu, seorang panitia ujian sedang memberikan pengumuman. Kegiatan mengajar akademi akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Pastikan untuk mengisi semua berkas-berkasnya. Jika saat ini kalian berstatus murid pindahan, jangan lupa tunjukkan bukti kepindahan kalian. Baik, jawab semua peserta serentak. Sementara itu, terlihat Shinaya yang terikat dan terbaring di atas tanah sudah membuka matanya. Kacamata yang tadinya bertengger di hidungnya sudah hilang entah kemana. "Kau sudah bangun, Shinaya?" tanya Usami kepada Shinaya. "Helikopter GCC sebentar lagi akan tiba."
Kami akan segera menyerahkanmu kepada pihak yang berwenang. Bunuh saja bangsat itu, celutuk Mafuyu Seba. Shinaya yang masih kebingungan dan baru bangun tidur, tercengang saat mendengar dirinya akan diserahkan kepada pihak berwajib. Tangisnya mendadak pecah. Sambil menangis, Shinaya berkata, "Seluruh badanku rasanya sakit semua. Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Semua yang mendengarnya merasa keheranan oleh perkataannya. "Jangan berlagak bodoh," kata Usami. "Apa kau ingat berapa orang yang telah kau bunuh?" "Aku sama sekali tidak mengingatnya," jawab Shinaya. "Aku butuh uang untuk melunasi hutangku. Aku tidak tahu harus membayarnya dengan cara apa. Maksud aku, iklan itu terdengar cukup menarik. Lalu aku tidak sadar bahwa ternyata aku sedang dipermainkan." "Bagaimana menurutmu, Shin?" Sakamoto berbicara melalui telepatinya kepada Shin. "Dia berkata jujur," jawab Shin. "Dia benar-benar tidak ingat kejadian sebelumnya." Sementara Shinaya masih menyesali kebodohannya karena mau saja diperalat oleh pria bertopeng rusa. Pria bertopeng rusa itu merekrutnya melalui iklan online yang menggiurkan. Pria bertopeng rusa. Sakamoto mengulangi ucapannya. "Merekalah yang mempekerjakanku," Shinaya kemudian menjelaskan. Seorang pria yang memakai topeng rusa aneh dan seorang pria tampan dengan rambut putih dan pakaian serba putih. "Mr. X," Shin terperanjat kaget. "Apa tujuan mereka ikut campur dalam ujian ini?" Sakamoto bertanya. "Entahlah," jawab Shinaya. "Mereka memberiku uang seperti yang dijanjikan. Mereka mengatakan sesuatu soal merekrut anggota baru." Terdengar suara Kami Mimi. Shin segera menoleh ke arah Kami Mimi yang sedang berbaring dan masih diobati oleh seseorang. Shin berseru gembira, "Kami Mimi, kau sudah bangun?" Kami Mimi melanjutkan, "Aku curiga tujuan mereka adalah merekrut anggota baru untuk geng mereka. Itulah kenapa mereka ikut campur dalam ujian ini. Aku penasaran siapa dalang dari semua ini." Sakamoto merenung. Merekrut anggota baru ya? Apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan? Pertanyaan yang bagus. Shin nyeletuk. "Yang jelas, yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah terus melangkah maju." Sakamoto melanjutkan perkataannya. "Kita akan menuju GCC dan mencari informasi yang bisa memberi petunjuk mengenai seluruh." "Benar," timpal Shin. Sementara itu, di markas Mr. X. "Jadi, Sakamoto mengikuti ujian tersebut?" Uzuki alias Lur bertanya pada Kashima. "Benar," sahut Kashima. "Aku tidak suka ini," gumam Slur. "Maaf, memangnya kenapa?" Kashima bertanya heran. "Sakamoto. Dia akan mengetahui identitasku yang sebenarnya, yaitu Uzuki. Rasanya memalukan sekali ketika ada seseorang yang mengetahui masa lalumu." "Kashima, jika tujuan mereka ke GCC untuk mencari informasi tentang diriku, maka kuperintahkan padamu untuk menyingkirkan mereka." "Aku mengerti," jawab Kashima. Andai saja Gaku tidak mengacau, kita pasti bisa menyusup tanpa ketahuan." "Siapa yang peduli tugas Gaku? Ini kan misi pengintaian." "Baiklah, Gaku. Apa kau sudah menemukan seseorang yang cocok untuk kita rekrut?" tanya Slur. "Ya, mereka berdua. Sepertinya cocok," jawab Gaku. Slur tersenyum penuh arti. Beberapa helikopter tampak mendarat di tempat di mana para peserta ujian berada. Seseorang terlihat turun dari helikopter itu dan mengangkat tangannya memberi pengumuman. "Kepada seluruh peserta ujian, waktunya untuk pemeriksaan fisik. Kalian akan naik helikopter secara berpasangan." Gadis berambut biru, Akira Akao, menoleh ke arah Sakamoto dan tersenyum. "Taro?" "Hai Akira," balas Sakamoto. "Terima kasih. Aku tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa bantuanmu, Taro."
Aku ingin mendengarkan banyak hal soal Rion saat kita bertemu di akademi nanti. Tentu, saut Sakamoto. Dengan wajah berseri-seri, Akira menyapukan pandangan ke semua orang dan berkata, "Aku sudah tidak sabar bersekolah bersama kalian semua. Aku juga, sahut beberapa orang dengan wajah cerah. Shin menoleh ke arah Mafuyu. "Mafuyu, apa kau baik-baik saja?" Mafuyu terdiam sejenak, lalu ia pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja kok." Lalu Mafuyu berjalan ke arah helikopter dan melambai pada Shin. "Sampai jumpa Shin," serunya. Shin mengusap-usap rambut belakangnya. Singkat sekali salam perpisahannya. Kukira dia akan sedikit lebay." Shin membayangkan Mafuyu yang akan memeluknya. "Toramaru dan Seba, kalian naik helikopter sebelah sini," ujar seorang laki-laki yang membawa kertas berisi catatan sambil melambaikan tangan ke arah sebuah helikopter. Mafuyu berjalan terseok-seok menuju ke helikopter yang ditunjuk oleh pria tersebut. Pria itu nyeletuk, "Banyak sekali keringatmu. Cepat masuk sana." Mafuyu duduk di samping Toramaru. "Wajahmu pucat sekali," ujar cewek itu sambil menoleh ke arah Mafuyu. "Kenapa mereka menaruh kita di tempat yang sama?" tanya Mafuyu. Sakamoto melambaikan tangan ke arah helikopter-helikopter yang sudah siap meninggalkan tempat itu. "Entahlah, mungkin karena kita seumuran," gumam Toramaru. Kisah seorang remaja putra dan perempuan. Terdengar suara seorang pria yang duduk di depan kursi Mafuyu dan Toramaru. Langit biru terbentang di hadapan mereka. Imajinasi mereka kini menjadi kenyataan. Hati mereka dipenuhi kebahagiaan. Tapi, satu hal yang perlu mereka ketahui. Suara kamera dinyalakan. Sebuah kebohongan telah menanti mereka. Mafuyu terbelalak kaget saat mengenali siapa pemilik suara tersebut. "Kau," seru Mafuyu. "Apa? Siapa dia?" Toramaru yang melihat Mafuyu berseru kaget bertanya. Mafuyu bangun dari kursinya dan berkata, "Kita harus keluar dari helikopter ini." "Apa?" Toramaru menjadi bingung. Mendadak, sebuah tangan mencengkeram leher Mafuyu. "Jangan melakukan tindakan konyol, mengerti?" "Apa kau suka makanan manis?" bisik seorang wanita yang memakai perban di kepalanya. "Hentikan Carolina Reaper," terdengar suara Slur di kursi paling depan. "Mereka adalah teman baru kita. Mereka akan bekerja sama dengan kita." Mafuyu dan Toramaru hanya bisa menatap dengan keringat dingin membanjir di wajah mereka. Setelah melewati pertarungan yang sengit, pahlawan kita akhirnya berhasil melewati ujiannya. Tapi, tiba-tiba diculik oleh kelompok misterius. Apa yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini? Kanaguri masih mengoceh sambil merekam Mafuyu. "Hentikan," seru Mafuyu. "Cut! Ekspresimu terlalu garang. Selanjutnya, take 39, standby." "Kanaguri, apa kau bisa menghentikannya?" terdengar suara Usuki. Kanaguri mendengus. "Kanaguri, ini bukanlah JEE. Seriuslah sedikit," celetuk Kashima. "Mau mengambil video berapa kali kau, dasar pecundang," ejek Carolina Reaper. "Diamlah. Bagian khusus ini perlu dibuat secara hati-hati dalam suasana tenang." "Jangan libatkan kami dengan hobi bodohmu itu," suara Carolina Reaper meninggi. Kanaguri bangun dari duduknya dan menyerang Carolina sambil menggeram. "Filmku jauh lebih berharga dibandingkan nyawamu, bodoh." "Sudah, cukup. Jangan bertengkar, kakak," terdengar suara seseorang. "Jika kau ingin memukul seseorang, maka pukul saja aku sebagai gantinya. Kupikir semua ini akan selesai jika Kanaguri membuat film tentang diriku saat tengah dipukuli," kata seorang pria berambut gondrong dan memakai giwang. Pria ini disebut Club Jam.
Carolina mencibir ke arahnya. Kau melakukan itu hanya karena ingin merasakan siksaan, kan? Akan kuhukum kau. Sekarang, cepat, tahan nafasmu sampai aku menyuruhnya berhenti. Aku tidak membuat film yang membosankan, ujar Kanaguri. Ampun dah, rasanya seperti memelihara kucing saja, Kashima mengeluh. Mafuyu dan Toramaru melihat Gaku memegang sebuah alat seperti Game Boy. Apa-apaan orang aneh ini? Mafuyu membatin. Toramaru dan Mafuyu, aku tahu kalian pasti merasa terganggu karena tiba-tiba dibawa kemari. Tidak perlu takut ataupun cemas, ujar Usuki. Kau masih bisa bilang begitu setelah memperlakukan kami seperti ini, jawab Mafuyu. Organisasi kami didirikan untuk mencapai tujuan khusus. Saat ini, kami ingin merekrut bibit muda guna memperkuat kekuatan kami. Itulah kenapa kami membawamu kemari. Kashima memberi penjelasan. Tujuan khusus, ucap Toramaru. Menghancurkan JEE, jawab Uzuki. Mafuyu dan Toramaru terkejut mendengarnya. Kenapa? Tanya Mafuyu. Bisa dibilang untuk mengembalikan tatanan dunia demi keadilan sesungguhnya, Uzuki menjawab. Kashima berkata sambil memberikan beberapa lembar kertas. Kami juga memiliki penawaran menarik. Per minggu libur 2 hari, tidak ada kerja lembur, jaminan kontrak seumur hidup. Terlihat Toramaru sedang membaca lembar kertas tersebut. Mafuyu meremas lembar kertas tersebut dan membuangnya sambil berkata, lalu, jika kau menolaknya, Kashima mengarahkan pandangannya ke arah klub jam yang sedang terbaring di lantai dengan mulut mengeluarkan buih. Ups, Carolina berseru. Kau boleh berhenti menahan nafasmu sekarang, klub jam. Sementara itu di tempat lain, aku benci ini. Pekerjaan ini benar-benar menyebalkan, ucap seorang pria berambut putih lurus. Kenapa semua tugas dibebankan pada kita? Di mana si idiot Kanaguri? Mungkin sedang membuat film di suatu tempat, jawab seorang pria satunya lagi. Membosankan, dengus pria berambut putih. Seorang gadis juga ada di antara mereka. Mereka sedang berjalan di area pertokoan. Ayo kita bunuh dia, Tuan Shishiba, celetuk gadis itu. Aku setuju, jawab pria berambut putih yang bernama Shishiba. Kenapa bos menyewa bajingan sepertinya? Berkata lagi pria berambut hitam sambil tersenyum lebar. Kudengar, dulu ia pernah bertengkar dengan anggota order karena perkara film, lalu membunuhnya. Lalu dia menjadi bagian order untuk mengisi tempat anggota order yang mati tadi. Mereka bertiga akhirnya berhenti di depan sebuah konter lotre. Pria berambut hitam tersenyum ke arah wanita penjaga konter dan berkata, pesan 3 kartu lotre killer Bibi. Totalnya 900 sen, jawab wanita itu. Ini, pria berambut hitam mengangsurkan selembar tiket lotre kepada Shishiba. Jika kau menang, aku ambil separuhnya. Apa kau bisa berhenti melakukan hal konyol seperti ini? Gumam Shishiba sambil menggosok-gosok tiket lotre tersebut untuk melihat kode yang tersembunyi. Mustahil kita bisa memenangkan hadiah lotrenya. Tuan Shishiba, apa aku boleh pinjam uang koin 5 yen? Tanya gadis itu. Gosok saja dengan kukumu, jawab Shishiba. Jangan terlalu sinis, kata pria berambut hitam sambil memperhatikan lembar kertas lotrenya. Coba lihat. Kyoto pembunuh berantai yang kabur. Sebuah simbol X yang ditemukan di lokasi tindakan kriminal. Bisa jadi semua ini ada hubungannya dengan organisasi yang didirikan Slur. Ayo coba kita selidiki informasi lainnya soal Slur, gumam Shishiba sambil memperhatikan lembar kertas lotre di tangannya. Itu kampung halamanku. Tunggu sebentar. Sepertinya dia sangat ingin menghancurkan JEE. Apa yang akan terjadi jika JEE hancur? Apa kita akan menjadi pengangguran? Tanya gadis itu. Jauh lebih buruk dari itu, jawab Shishiba. Itu akan menjadi akhir riwayat Jepang. Pria berambut hitam menyahut. Negara ini akan dipenuhi para kriminal. Shishiba melanjutkan. Kan ada polisi, kata gadis itu. Kepolisian Jepang hanya mampu menyelesaikan kurang dari 30% kasus kriminal. Dan itu hanya kasus kriminal yang mereka ketahui. Bisa dibilang,
Mereka hanya mampu menyelesaikan kasus sekitar 10% saja, terang pria berambut hitam. Jadi, artinya 90% sisanya kita yang mengurusnya. Bertanya gadis itu sambil menunjukkan ke 9 jari tangannya. Yah, bukan hanya soal kriminal. Kita juga membunuh siapapun sesuai tugas kita, kata Shiba. Keren, dan aku salah satunya, seru gadis itu. Itu masih belum pasti, kata pria berambut hitam. Oh, tukas gadis itu. Menurutku tidak ada yang benar ataupun salah dalam pembunuhan. Tapi jika kau bertanya padaku, bisa ku bilang bahwa rasa keadilan yang terlalu berlebihan jauh lebih berbahaya dibandingkan kejahatan. Oh, mendadak gadis itu berseru kaget. Aku menang, serunya. Si Shiba memandang kertas lotre di tangan gadis itu sambil bergumam. Jadi beneran ada yang menang ya? Apa aku bilang, saut pria berambut hitam. Berapa total hadiahnya? Tanyanya pada gadis itu. 2.000 yen, jawab gadis itu. Kalau begitu, makan siang kau yang traktir. Nggak mau. Kartu lotre ini aku beli sendiri, saut gadis itu. Nagumo yang membelikannya. Aku melihatnya sendiri, seru si Shiba. Kita beralih ke kediaman Sakamoto yang baru pulang ke rumahnya. Wow, gila. Sepertinya ujiannya cukup sulit ya. Tapi kalian berhasil melewatinya. Sebelumnya, kami tidak menduga bahwa seluruh terlibat dalam ujian ini sih, seru Shin. Saat itu, Sakamoto, Shin, dan yang lainnya sedang duduk-duduk di toko Sakamoto. Kupikir, tingkat kesulitan ujiannya sama seperti di zamanku dulu, berkata Sakamoto sambil duduk dan memegang selembar koran. Di GCC menyenangkan sekali loh, ada banyak sekali event di sana. Heisuka berkata penuh antusias. Shin menggelengkan kepalanya. Dengar, kami ke sana bukan untuk bersenang-senang. Tujuan kami adalah mengakses database GCC. Saat mereka masih berbincang-bincang, Shin, Papa, ada surat buat kalian. Seorang gadis kecil berlari menuju ke arah mereka. Ini dari GCC. Apa isinya? Oh, tentu saja hasil ujian kami, jawab Shin sambil menyobek sampul amplop tersebut dan mengeluarkan isinya. Wah, kau ranking 1 dari 352 pendaftar, seru Hana. Itu sungguh luar biasa. Padahal, ujian transfer itu sangat susah loh, saut Shin sambil menatap kertas itu dengan mata seolah tak percaya. Boleh juga kau, Shin. Selamat, Shin, ucap kedua gadis kecil itu. Kurasa aku sudah sedikit bertambah kuat, Shin membatin. Tunggu. Jika begitu, artinya Tuan Sakamoto memperlihatkan lembar kertasnya. Aku gagal. Apa? Serentak semua orang di situ berseru kaget. Shin yang sangat marah saat mengetahui bahwa Sakamoto tidak lulus ujian, menanyakan kemungkinan Sakamoto tidak lulus ujian dikarenakan lupa mengisi identitas atau semacamnya. Sakamoto mencoba menenangkan Shin bahwa kemungkinan selalu ada, bahkan seorang profesional pun terkadang bisa gagal. Tapi Shin yang merasa ada sesuatu yang salah segera menghubungi panitia GCC lewat telepon. Panitia GCC beralasan bahwa itu memang regulasi mereka. Tapi kan kalian bilang kemarin bahwa Sakamoto lolos. Shin yang masih tidak puas kembali mendesak. Panitia kembali menegaskan bahwa aturan regulasi mereka tidak akan bisa meloloskan peserta yang berstatus sebagai buronan, dan sambungan telepon pun terputus. Shin masih memaki-maki pihak panitia yang dia rasa tidak adil, dan dia bermaksud akan mendatangi kantor mereka secara langsung. Jangan khawatir, aku punya solusinya kok. Nagumo, cowok berambut hitam itu, mendadak muncul di tempat itu. Semua orang terkejut melihat kehadirannya yang tiba-tiba. Nagumo, sejak kapan kau di sini? Sakamoto berseru kaget. Ku dengar kau mengikuti ujian GCC lagi ya. Kau ini benar-benar cukup menarik, Sakamoto, jawab Nagumo sambil tersenyum lebar. Raut muka Sakamoto menjadi kaku saat mendengar perkataan Nagumo yang hampir menyebut dirinya bodoh. Shin segera menenangkan Sakamoto. Dia berpaling ke arah Nagumo dan bertanya, solusi apa tadi yang kau maksud?
Nagumo menjawab kalem, "Sederhana kok. Jika kau tidak bisa masuk sebagai murid, bagaimana jika kau ke sana sebagai seorang guru?" Shin melongo. Sakamoto bergumam, "Program guru magang." Sambil mengeluarkan selembar catatan, Nagumo berkata, "Aku sudah melakukan penelitian akhir-akhir ini karena ingin menyusup ke GCC. Tapi rencana itu batal karena aku ada acara di Tokyo bersama beberapa orang. Jadi, aku mencari seseorang untuk menggantikan aku." Shin berkata dalam hati, "Kurasa itu ide yang bagus. Jika begini, aku bisa menyusup sebagai seorang murid dan Sakamoto sebagai seorang guru." Tapi, Sakamoto segera memotong perkataan Shin. "Masalahnya adalah, mustahil GCC mau menerimaku sebagai seorang guru sekalipun." "Santai saja, kan tidak perlu dalam wujudmu kan?" Berkata demikian, Nagumo sambil menoleh ke arah Aoi, istri Sakamoto. Aoi tentu saja terkejut mendengarnya. "Apa? Aku?" Adegan beralih ke GCC. Yang menjadi sorotan Jepang di mata dunia adalah lembaga pelatihan pembunuh bayaran atau dikenal sebagai GCC. GCC memiliki murid sekitar 1.000 orang dan memiliki program pendidikan selama 4 tahun. Karena metode pelatihan yang cukup berat, tidak banyak murid yang mampu bertahan sampai akhir. Tapi, murid yang mampu bertahan sampai akhir akan memperoleh sebuah lisensi. Dengan kata lain, GCC merupakan program pelatihan pembunuh bayaran tersohor yang ada di Jepang. Akira Akao yang sudah berada di GCC beberapa kali merasa bingung karena tempat itu sangatlah luas. Ia merasa bosan karena sudah berada di tempat itu selama seminggu, tapi ia belum juga bertemu dengan teman-teman yang ia temui saat menjalani ujian. Saat ia berjalan tak tentu arah, mendadak terdengar suara, "Minggirlah, kami mau lewat." Akira segera menyingkir dan lewatlah sebuah berangkar yang didorong oleh 2 orang, membawa seseorang yang sedang terluka. Ia mendengar percakapan kedua orang itu. Lagi-lagi ada yang terluka saat praktikum, dan ini adalah yang ke-10 kalinya di bulan ini. Yang ini rasanya cukup parah sih. Siapapun yang tidak mampu bangkit kembali, tidak akan bisa bertahan lama di sini. Mendengar perbincangan itu, Akira sempat merasa khawatir. Ia merasa tidak akan bertemu lagi dengan teman-teman seperti Sakamoto dan Shin. Namun kemudian dia teringat nasihat dari bibinya, Rion. Wujud dari air mata bisa berbeda-beda tergantung dari emosi yang dialami seseorang. Dan air mata kebahagiaan akan terasa manis. Akira segera menepis rasa khawatirnya dan teringat bahwa tujuan utamanya di GCC adalah menjadi seorang pembunuh bayaran dan untuk mencari bibinya. Ia segera membuka buku catatannya dan mengecek jadwal pelatihan selanjutnya. Pertarungan jarak dekat di ruang 3. Ia segera menuju ke ruangan yang disebutkan dalam jadwal catatannya. Akira sempat masuk dalam ruangan yang salah karena ruangan kelas racun itu dikhususkan hanya untuk siswa kelas 3. "Kamu siapa? Apakah kamu murid baru?" Seorang laki-laki yang kelihatannya seperti seorang guru bertanya. "Kelas ini hanya untuk murid tahun ketiga." Sementara di ruangan 3, yaitu ruangan pertarungan jarak dekat, terlihatlah seorang guru yang sedang menjelaskan tentang aturan pertarungan jarak dekat. Dan guru itu akan memanggil 2 orang untuk melakukan latihan pertarungan jarak dekat. Saat itulah terlihat Akira menyelinap ke dalam ruangan tersebut. Sang guru yang melihat ada seseorang menyelinap segera memberi peringatan. Murid yang menyelinap karena terlambat segera maju ke depan. Perintahnya sambil menembakkan pistolnya ke arah jendela di mana Akira berdiri. Walaupun Akira sempat menghindari kepalanya yang nyaris terkena tembakan itu, ia sedikit merasa ngeri. Ditambah lagi, lawannya adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Nama laki-laki itu adalah Jumbo Takanishi. Takanishi sempat membatin dalam hatinya
melihat lawannya yang ia anggap masih anak kecil. Guru itu memberikan sebuah pisau kepada Takanishi sambil berkata, "Kita akan membuat kalian menyerang dan bertahan secara bergiliran. Karena memakai pisau sungguhan, maka lakukan dengan hati-hati." Takanishi menerima pisau itu dan dalam hatinya berniat untuk sedikit menakuti Akira. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan pisaunya ke arah Akira. Padahal, ia barusan berkata akan melakukannya pelan-pelan. Akira yang tidak sempat mengelak hampir saja terkena tusukan pisau itu kalau saja tidak ada seseorang yang menangkisnya. Terlihat seseorang yang menangkis pisau tersebut dan meninju kepala Takanishi hingga hidungnya mengeluarkan darah. Akira yang melihat gerakan orang tersebut merasa familiar. Tiba-tiba seorang wanita telah berdiri di antara Akira dan Takanishi. Guru itu buru-buru menjelaskan, "Aku lupa menyampaikan, mulai hari ini kami sedang mengadakan program guru magang untuk membantu kami mengajar para murid." Rupanya, wanita yang menyerupai Aoi itu adalah Sakamoto yang dalam misi penyamaran. Nagumo menjelaskan bahwa penyamaran itu hanya bertahan selama 24 jam dan dalam waktu itu, Sakamoto harus segera menemukan informasi dalam database sebelum waktunya habis. Oke guys, cukup sekian alur cerita spoiler episode 11 Sakamoto Days Part 2. Atas kelebihan dan kekurangan, Mimin mohon maaf ya guys. Kritik dan saran selalu terbuka untuk kamu. Silakan tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.